Ape, kita ketemu lagi ya. Sekarang kita akan bicara tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, saya ini tetap ada kaitannya dengan yang kemarin, tapi ini sebagai terusannya ya. Kita sering dengar tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Bahasa kerennya apa sih? K3. K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja. Oke. Agenda kita adalah kenapa sih kita perlu dukung K3, programnya seperti apa. Kita sekilas akan membahas tentang kekerasan tempat kerja maupun stres tempat kerja dan program kesehatan kerja. Oke, mulai dari kesehatan kerja dulu deh. Jadi kesehatan kerja itu adalah satu kondisi di mana masyarakat pekerjanya punya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, minimum di atas satu ukuran tertentu. Derajat kesehatannya ada ukurannya, ada jasmani, rohani, sosial. Ya. Nah, itu dilakukan dengan cara pencegahan ataupun pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan maupun lingkungan kerja maupun penyakit yang beredar umum di masyarakat. Itu adalah definisi dari kesehatan kerja. Oke. Nah, ini harus saya rubah dulu. Nah, agak lumayan. Aspek kesehatan kerja itu ada apa aja? Mari kita lihat. Secara umum, kita harus melihat satu kesatuan. Di dalam kesehatan kerja yang kita perhatikan apa? Pertama, fisiknya. Fisiknya sehat nggak? Kemudian yang kedua, jiwanya. Jiwanya itu menyangkut emosionalnya dia, ya, maupun bagaimana kondisi spiritualnya dia. Jadi jiwa itu bukan cuma emosional, tapi ada spiritualnya juga. Bagaimana cara dia menemukan ketenangan yang sifatnya transendental, ketenangan yang membuat dia yakin akan dirinya, ketenangan yang akan membuat dia kembali ke proses bahwa dia sebagai hamba dan ada Tuhannya. Ya. Kemudian ada kesehatan kerja, aspek di sosial. Apakah mereka bisa melakukan interaksi dengan sesamanya, bisa gaul enggak, ada hambatan enggak di situ, ya. Dan ada ekonomi. Ya. Kesehatan kerja itu bukan cuma fisik maupun emosi, cuma secara ekonomi dia harus sehat juga. Kenapa? Kalau enggak, dan nanti makannya repot, terus kemudian kondisi rumahnya repot. Jadi kesehatan kerja termasuk di dalamnya adalah jaminan bahwa dia secara ekonomi masuk di dalam kehidupan yang layak untuk bisa hidup dengan baik. Oke. Sebenarnya kita juga butuh satu lingkungan kerja yang kondusif. Apa itu? Fisik, non fisik. Yang fisik apa? Ruang kerja yang cukup, sebenarnya nggak harus luas ya. Cukup untuk ruang gerak dia cukup, bersih, peralatan kerjanya memadai, nggak harus akal-akalan alat. Ada ventilasi, sirkulasi, angin, udara, penerangan, cukup cahaya, ya, dan ada transportasi untuk mencapai tugasnya. Itu fisik. Non fisik apa? Ada hubungan kerja, suasana yang menyenangkan, ya, harmonis, saling menghargai, ya, baik sesamanya maupun atasan bawahan, ya. Termasuk juga dengan lingkungan sekitar. Itu adalah lingkungan kerja yang kondusif. Oke. Nah, ini mana? Oh. Nah, sekarang kita balik ke keselamatan kerja, tadi kesehatan kerja. Nah, kalau
keselamatan kerja adalah kondisi ini karyawannya terlindungi dari cedera. Cedera kenapa? Kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kali ini tadi Pak yang kesehatan kerja. Ini adalah undang-undang yang menjadi dasar dari pemberlakuan kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Oke. Nah, Anda bisa lihat sendiri ada beberapa dasarnya ya. Terutama paling banyak di Undang-Undang Naker, Undang-Undang 13 tahun 2003. Silakan Anda lihat. Bisa lihat di pasal 86 dan 87. Dia memberikan definisi hak apa yang harus dilindungi, terus kemudian dia juga memberikan kewajiban kepada pengusaha untuk melakukan sistem manajemen keselamatan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Ingat kenapa tadi ada spiritual juga, kita lihat nih. Ada urusannya perlakuan sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai-nilai agama. Oke? Baca ya, nanti bisa jadi ada salah satu pertanyaan itu di situ. Mana screen saya? Oke. Sekarang kita lihat. Kalau kecelakaan kerja, apa aja sih kecelakaan kerja? Mari. Satu, yang disebut kecelakaan kerja itu terbentur atau struck by. Ini orang tidak juga ditabrak atau tampar atau sesuatu yang bergerak atau kena bahan kimia. Ya. Tentunya kena pukulan palu, tabrak kendaraan, terus kemudian ada yang mental, barang produksi ada yang mental kena dia. Ya, itu terbentur, struck by. Ada juga yang membentur. Ini akibat pekerjanya yang bergerak. Kalau tadi, kalau terbentur, itu objek yang bergerak, pekerjanya diam. Kalau membentur, pekerjanya yang bergerak. Ya kena dengan objek lain atau bahan kimia. Umpamanya, dia gerak, dia kena sudutnya, itu sudutnya, katakan, sudut meja, tajam, nabrak pipa, kepleset nabrak pipa dan sebagainya. Yang ketiga adalah terperangkap. Coach in, coach on, coach between. Contoh dari coach in ya adalah upaya tersangkut di antara papan-papan yang patah di lantai. Itu adalah dia terperangkap coach in. Kalau coach on adalah bajunya tersangkut di kawat pagar. Nah, itu coach on. Kalau coach between di antara adalah lengan atau kaki dari pekerja nyangkut dalam bagian mesin yang bergerak. Ya, di antara yang bergerak tadi. Ya, dan jangan lupa ya, coach in, coach on, coach between. Kemudian ada jatuh dari ketinggian atau fall from above. Ini banyak terjadi. Ya. Dari tinggi tertentu sampai ke tinggi tertentu. Artinya tidak harus dari tinggi terus ke terus ke tanah, enggak bisa jadi. Dia dari lantai 2 jatuh ke balkon lantai 1, itu juga jatuh, tidak harus kena tanah. Ya. Pokoknya ada beda ketinggian di mana dia kehilangan kontrol dan jatuh. Oke. Ada juga yang namanya jatuh pada ketinggian sama. Ya. Itu jatuh juga, umpamanya kepleset, kesandung. Ya. Jatuhnya lantainya sama. Tapi itu tetap jatuh. Kemudian pekerjaan yang terlalu berat, over exertions atau strain. Dia ngerjainnya terlalu berat, seperti beratnya itu apa ya? Secara harfiah mengangkat beban, mengangkat
beras 100 kilo, sementara berat dia cuma berapa? 70-80 kilo. Ngangkat, naikkan, narik benda atau material di luar batas kemampuan, itu namanya over exertions. Oke, strain. Kemudian kesetrum. Ada lukanya, ada juga stresnya. Tapi kesetrum itu juga bisa bikin mati. Oke. Kemudian ada terbakar. Tentu saja harus ada komponen api, bunga api, zat kimia yang sifatnya korosif, sifatnya merusak terhadap kulit manusia. Maka itu disebut sebagai burn. Apa sih bahan kimia seperti umpamanya asam sulfat. Nah, asam sulfat kalau kena kulit kita, nah itu dia akan disebut sebagai burn, luka akibat bahan kimia. Nah, itu tadi adalah jenisnya. Sekarang apa saja yang kira-kira bisa jadi penyebab kecelakaan kerja? Satu, ada penyebab langsung. Ini kondisinya, perbuatan atau kondisi yang langsung secara potensi menimbulkan kecelakaan. Penyebab langsungnya adalah dari pekerjanya yang melakukan situasi tidak aman, unsafe act. Bisa juga dari kondisi kerjanya, unsafe conditions. Nah, unsafe act itu adalah perbuatan tidak aman yang dilakukan oleh seorang, bisa pekerja, bisa setiap orang, yang akan meningkatkan risiko atau memungkinkan orang tersebut jadi kecelakaan. Contohnya apa? Nggak pakai APD, alat pelindung diri, nggak pakai helm, nggak pakai sepatu pun. Terus kemudian apa? Pakai materialnya salah, umpamanya yang harusnya dia pakai martil, nah dia pakai, waduh martilnya nggak ada, obeng apa itu tang itu dijadikan martil. Nah itu juga bisa menjadi ada masalah, apa bisa jadi pegangannya lepas dan sebagainya. Bisa juga akibat orangnya nggak cakap, nggak punya latihan yang cukup, nggak punya keterampilan yang benar untuk mengoperasikan alat tersebut. Bisa juga karena melakukan gerakan yang berbahaya di situasi yang tidak tepat, lari, lompat, lempar, atau guyon, itu masalah itu di tempat kerja. Lari tempat kerja, di situ ada oli, ada apa, ada paku, itu masalah. Lompat juga bisa keseliu dia. Lempar juga begitu, karena pekerjaan yang standar tidak boleh ada lempar, harus dilakukan secara saya nyebutnya estafet, dioper estafet, nggak boleh dilempar. Oke. Kemudian ada juga penyebab yang nggak langsung. Dia secara tidak langsung meningkatkan risiko kecelakaan. Ada dua terutama, satu faktor pribadi dari pekerjanya atau orang yang melakukan, dan yang kedua adalah faktor pekerjaan. Nah kalau faktor pekerjaan itu contohnya adalah nggak sesuai antara pekerjaan dengan kemampuan atau spesifikasi dari tenaga kerja yang ada. Pekerjaan nggak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Contohnya apa ya? Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Gini, pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya itu contohnya adalah agak susah ya ternyata ya. Itu nanti cari aja lah, kita ngomong di diskusi aja ya. Bisa jadi tugas aja deh. Saya paham, cuman kesulitan cari contohnya. Ada berikutnya aja deh, pekerjaan nggak sesuai dengan ajuan kerja. Artinya
acuan kerjanya itu mengerjakannya 1, 2, 3. Nah ternyata di lapangan dia mengerjakannya tidak seperti itu. Ya, itu juga bisa jadi kecelakaan kerja. Oke, contoh acuan kerjanya itu adalah untuk setiap sambungan listrik dia harus modelnya begini, interconnected, baru nanti dipelintir, terus nanti ditutup dengan lakban. Apa ya nama itu lakban gitu biasa. Seal tape yang untuk elektrik. Yang terjadi apa? Dia tinggal kabelnya diginiin, langsung di seal tape. Okay. Sehingga nanti kalau nggak sengaja ketarik, copot itu kabel. Nah itu adalah tidak sesuai dengan acuan kerja. Kemudian ada pekerjaan risiko tinggi, namun belum ada upaya pengendalian di dalamnya. Upamanya, pekerjaan yang belum ada upaya di dalamnya. Ini, benerin turbin angin dari pembangkit listrik tenaga angin yang ada di paling atas. Loh, itu banyak ini ya masalahnya. Kenapa? Nyantolin safety harness, nyantolin ini keselamatannya dia itu udah nggak ada tempatnya. Nah itu salah satunya. Atau beban kerja yang tidak sesuai. Dia harus bekerja ternyata sampai 10-12 jam sehari. Sementara pekerjaannya banyak menggunakan fisik. Nah itu juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, kita sering melihat bahwa kalau lembur dilakukan terus-menerus, yang terjadi itu bukan produktivitas yang naik, tapi bisa jadi produktivitasnya turun. Kenapa? Karena orang lelah, sehingga seringkali terjadi error, kesalahan dalam pekerjaan, atau karena kesalahan pekerjaan, atau karena dia sudah capek, lelah, kecelakaan kerja. Itu yang membuat hati-hati dengan menggunakan lembur secara terus-menerus. Nah, kalau yang faktor pekerjanya bisa dilihat dari aspeknya ya, mulai dari mental pekerja maupun fisik pekerja. Apakah dia ada pelatihannya, ataupun ada penghargaan atas dilaksanakannya program K3, atau kurang koordinasi, kurang cakap dalam berpikir, artinya dalam menganalisa dan melakukan pemilihan keputusan itu nggak cakep, lamban reaksinya, lolah, ya, loadingnya lama, kurang perhatian, nggak fokus, lagi emosional, nggak stabil, mudah gugup, ya, terutama kalau gugup terus tremor, nah ini bahaya juga, ya, dan sebagainya. Nah kalau fisiknya capek, lembur, sudah turun fisiknya, terus kemudian pendengaran kurang baik, bisa jadi apa? Bukan karena dia budek, lingkungan kerjanya terlalu berisik sehingga dia nggak bisa dengar dengan baik, ketutup sama suara mesin atau lingkungan yang ada. Pandangan mata juga buruk. Apa? Bisa jadi dia sudah mulai harus pakai kacamata, ya, atau juga karena penerangan yang kurang. Bisa juga dia nggak sengaja karena turunan atau pola hidup yang nggak sehat, dia punya masalah dengan kinerja jantung. Tekanan darah tinggi itu juga banyak urusannya dengan genetik maupun pola hidup sehatnya. Atau dia tidak punya kualifikasi untuk melakukan pekerjaan konstruksi. Apa contohnya? Umpamanya dia ngecat di lantai 2. Atau dia bersihin bak. Toren, tahu ya, toren itu bak yang ada di atas bak air atau cairan
yang dimana masuknya pakai ada tutupnya kecil gitu. Apa klasifikasinya? Tahu nggak? Anda mengerjakan di atas 2 meter, maka Anda harus punya sertifikasinya bekerja di ketinggian. Jadi kalau Anda pakai stager kita nyebutnya, atau bambu-bambu di susun itu, di atas 2 meter itu harusnya dia punya pelatihan dan bahkan punya sertifikasi bekerja di ketinggian. Begitu Anda masuk ke dalam toren tadi, itu juga harus ada pelatihannya, adalah bekerja di dalam ruang sempit. Itu ada pelatihannya. Ya. Jadi dia harus tahu bagaimana dia harus bergerak, bagaimana dia harus bereaksi. Kalau tahu-tahu dia kesulitan bernafas, nah itu juga masuk di dalam bekerja di ruang sempit. Confined space namanya, ruang terbatas. Oke. Nah, kecelakaan kerja itu akibatnya apa aja? Klasifikasinya apa ya? 1, mati, jelas ya. Catat total. Ya. Ini udah nggak bisa dibenerin lagi, nggak bisa sembuh, sehingga dia nggak bisa kerja lagi. Cacat total permanen, cacat sebagian permanen. Beda antara total sama sebagian. Ya. Kalau cacat total itu langsung nggak bisa kerja semuanya. Nah, tapi kalau sebagian permanen itu masih ada. Upamanya kelingkingnya hilang, ya masih bisa kerja. Meskipun dia berkurang kemampuan, tapi masih bisa kerja. Ada juga yang cacat total tidak permanen, jadi temporary total disabilities. Dia nggak bikin mati, tidak permanen, tapi nggak bisa kerja selama beberapa hari. Ya, upamanya apa? Kebakar. Itu nggak bisa ngapa-ngapain, benar-benar diem gitu, nggak bisa gerak-gerak, tapi bisa disembuhkan. Ya, terbakar bagian tubuh. Itu bisa beberapa hari, bisa beberapa periode. Itu kecelakaan yang klasifikasi akibat kecelakaan kerja ada itu tadi ya, ingat ya, mati, cacat total permanen, cacat sebagian permanen, cacat total tidak permanen. Nah, adapun kerugian yang timbul kalau terjadi kecelakaan kerja, tentu saja ada kerusakan, ya, baik di prasarana maupun sarana, alat peralatan. Organisasi akan kacau. Kenapa? Waduh, satu tidak bisa bekerja, maka yang lain akan keseimbangannya akan terganggu. Maka akan ada bagian yang harus mengerjakan bagian yang tidak bisa bekerja tadi karena kecelakaan kerja. Tentu saja akan ada ketidakpuasan. Orang akan ngeroweng, orang akan, aduh, kawan kita sampai mati. Ya Allah. Nah, itu mempengaruhi situasi kerja. Bisa timbul kelainan atau cacat. Apa? Ini bisa terjadi terutama di daerah-daerah yang punya reaksi kimia maupun reaksi nuklir yang terjadinya pelan-pelan. Ini bekerja di reaktor nuklir itu pelan-pelan, tapi ternyata apa? Dia bisa kelainan. Umpamanya dia jadi mandul, ya, atau genetiknya berubah sedikit, atau dia terus kemudian tangannya rusak atau kondisi genetiknya berubah. Yang terakhir tentu saja kalau terjadi kecelakaan kerja, kematian. Begitu kematian maka yang lainnya akan menjadi sulit. Begitu ada kematian, kalau di Disnaker itu perusahaan harus melakukan berhenti produksi untuk apa? Untuk melakukan investigasi. Nah, berhenti produksi itu macam-macam. Bisa yang cuma sejam 2 jam, ada yang sampai 2 minggu, sebulan.
Kenapa? Mereka harus mencari apa yang menjadi penyebab kematian dalam kecelakaan kerja tersebut, dan prosedur apa yang harus diambil untuk melakukan pencegahan supaya kejadian itu tidak terulang kembali. Kita nyebutnya periode tersebut adalah stop work, berhenti bekerja karena ada kecelakaan kerja. Oke? Bagaimana upaya pencegahannya? Satu, tentu saja dicoba dipenuhi peraturan-peraturan yang terkait, ya, seperti pengawasan, kewajiban dua pihak, bekerja sama pengusahanya, bagaimana melakukan pelatihan, bagaimana untuk pertolongan pertamanya, bagaimana mereka melakukan general check up, bagaimana melakukan pemeriksaan sebelum bekerja, melakukan pekerjaan, itu dipenuhi. Ada standar-standar yang diikuti juga atau bikin kalau perlu. Jadi standarnya tadi bisa standar resmi, standar setengah resmi maupun nggak resmi. Misalnya untuk APD, alat pengaman diri, ya, itu kalau resminya harus begini. Setengah resmi adalah ada penyesuaian sehingga tidak standar banget gitu ya. Ada sedikit umpamanya kalau standar itu APD dia pakai rompi, ya, rompinya itu harus menutup semua dan mempunyai warna bisa dikenali dalam 5 meter. Nah, setidaknya dalam 5 meter. Nah, setengah resmi itu ya rompinya itu tetap dikenali setengah meter, 5 meter, cuma bolongannya banyak, nggak pakai kantong segala macam. Kalau nggak resmi adalah ya dia pakai sesuatu yang seperti rompi. Pokoknya apa? Intinya tetap bisa dilihat dari kejauhan, setidaknya dalam 5 meter, bahwa ada orang yang sedang bekerja di situ. Nah, kemudian ada upaya penegakan. Kalau sudah ada aturan, aturan tadi tidak berharga kalau tidak ditegakkan. Nah, maka itu ditegakkan dengan cara juga diawasi. Dan ada tindakan. Kalau ada pelanggaran gimana, kalau patuh gimana. Ya, ingat ya, jangan cuma pada waktu mereka melakukan pelanggaran, tapi tatkala mereka ngikutin, ya itu juga harus ada penghargaan karena dia taat. Ya. Kemudian ini tentu saja melakukan riset-riset, penelitian, percobaan, terus kemudian pengamatan yang gimana dari kegiatan perusahaan yang ada nggak caranya untuk meminimalkan bahaya yang ada. Dan tentu saja ada riset-riset psikologis untuk mengetahui apa yang menjadi pola psikologis sehingga terjadi kecelakaan. Jadi lihat-lihat dari ada fisiknya seperti apa, ada juga psikologisnya. Apa sih yang membuat orang situasi, kondisi psikologis orang tersebut pada waktu kecelakaan terjadi. Nah, berikutnya adalah tentu saja kita melihat dari apa yang terjadi kalau terjadi kecacatan itu. Atau, melihat apa sih kondisi fisik, kondisi lingkungan. Ya, secara fungsi maupun patologis itu adalah ilmu tentang fisikalnya, ilmu tentang geraknya. Ya, yang menyebabkan terjadi kecelakaan kerja. Apa sih? Ada teknologi apa sih yang bikin kecelakaan kerja? Ada lingkungan seperti apa yang bikin kecelakaan kerja? Kondisi fisik seperti apa yang bikin kecelakaan kerja? Nah, itu dicari penyebabnya. Juga statistiknya untuk melihat apa sih yang paling banyak jenis kecelakaan kerjanya, frekuensinya, berapa sering, siapa pekerja yang paling banyak terlibat, apa yang menjadi penyebab kecelakaan. Dari situ secara statistik kita bisa melihat, oh ada sekian banyak kecelakaan kerja di setiap tempat tadi, ternyata ada satu pekerja yang selalu ada di situ. Tadinya di bagian ngelas ada kesalahan, dia dipindah ke bagian
Setelah ngelas dia ke bagian stamping. Stamping itu press body, ada kecelakaan kerja. Dia pindah lagi ke bagian packing, ada kecelakaan. Oh, jangan-jangan masalahnya ada di pekerja. Nah, itu bisa dilihat dari statistik. Tentu saja mereka, terutama pengusaha, harus bikin diklat, pendidikan latihan tentang selamat kerja. Terutama untuk orang baru, pekerja baru. Kenapa? Supaya dia dengan cepat bisa tahu apa yang harus dilakukan. Situasi kerjanya seperti apa yang harus dia hindari supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Tentu saja butuh juga persuasi, butuh juga pendekatan untuk meningkatkan kesadaran dari pekerjanya akan pentingnya K3. Yang terakhir tentu saja ya pakai asuransi lah atau dana cadangan untuk bagaimana cara meningkatkan ke K3. Ya. Sorry, ini ternyata kurang satu lagi. Tiap karyawan, tiap pekerja harus melakukan pengamanan atas diri mereka masing-masing. Ya, tentu saja itu kalau terjadi kalau sudah ada kesadaran kerja. Oke. Ini contoh kecelakaan kerja. Contoh pertama. Ingat nggak krain di proyek LRT Palembang jatuh 2017 lah. Agak lama. Itu operator itu lagi ngangkat tempat rel. Keren. Nah, ketika udah di atas, tiba-tiba jalan yang di bawah ambles. Sehingga yang ada di kren tadi retak jalannya, krennya itu terus kemudian jungkel. Jadi bukan karena setiap itu yang diangkatnya tadi yang masa landasannya yang berubah. Nah, dengan gitu jatuhlah kren 80 ton itu kan. Jatuh kena rumah orang. Itu contoh kecelakaan kerja. Bukan operatornya yang salah. Bukan alatnya yang salah. Apa? Kondisi kerjanya. Ternyata apa? Jalan tadi itu ternyata tidak kuat menghadapi posisi di atas 100 ton. Kok di 100 ton? Ya. Krennya 70 ton. Boomnya ini kerennya untuk ngangkat. Boom itu adalah lengannya untuk ambil kren tadi 80 ton. Nah, terus apa? Yang diangkat berapa ton? Itu total beban bawahnya itu ternyata nggak bisa lebih dari 100 ton. Hasilnya apa? Begitu dia crack, ambles, ya sudah berubah pondasinya, miring, jatuh lagi. Itu contoh kecelakaan kerja. Masuk kecelakaan kerja. Yang kedua, Tol Bocimi, jembatannya Bocimi, Bogor, Ciawi, iya mana? Nggak tahu lah, pokoknya daerah situ lah, ke arah Bogor. Jembatannya ambruk. Kenapa? Konstruksinya salah ngitung. Begitu ambruk ada yang mati. Ada yang luka. Nah, itu adalah bagian juga contoh kecelakaan. Ada beberapa di elevated highway kemarin. Ada yang jatuh, macam-macam. Sehingga keselamatan kerja itu programnya harus diupayakan. Supaya apa? Mencegah kerugian fisik maupun finansial dari para karyawan. Mencegah terjadinya gangguan produktivitas. Menghemat biaya asuransi. Kenapa bisa menghemat biaya asuransi? Kalau sering terjadi kecelakaan kerja, sering terjadi klaim, maka biaya premi, biaya yang dibayar untuk beli asuransi itu naik. Ya. Jangan dipikir asuransi itu, Anda bikin asuransi mobil gitu ya, jangan dipikir harganya sama terus. Enggak.
Nanti dia akan lihat kalau namanya nama Anda bolak-balik klaim, tabrakan atau apa aja klaim pokoknya, maka mereka akan lihat orang ini resiko tinggi sehingga harga asuransinya naik. Itu kita sebut sebagai preminya naik. Semakin tinggi klaim, maka biaya preminya akan naik. Nggak mau rugi dong perusahaan asuransi. Yang terakhir adalah menghindari urusannya dengan hukum. Kalau terjadi kecelakaan kerja, ya kayak tadi kren jatuh, nimpa rumah, dia kan dimintain satu pertanggungjawaban benerin rumah, terus kemudian kerugian psikologis macam-macam biaya pengadilan, biaya advokat, advokat itu gitu, kiri kanan dapat duit, ya, biaya-biaya yang lain, repot kalau sampai tuntutan hukum. Nah, maka program K3 fokusnya ada pada perilaku pekerja maupun kondisi kerja. Gimana karyawannya supaya menjadi lebih aware, lebih sadar, lebih aktif untuk menjaga keselamatan kerja. Kemudian bukan cuma karyawan yang di bawah, tapi dari atas sampai bawah. Manajernya secara sungguh-sungguh menjalankan program tersebut. Diikuti oleh para karyawan yang lain. Kondisi kerjanya gimana, lingkungan fisiknya aman, alat-alat pengamannya ada, kondusif, bisa dikerjakan untuk keselamatan dari para pekerja. Nah, untuk K3 kita punya beberapa teknik menjalankan programnya, mulai dari analisa bahaya pekerjaan, ya, terus kemudian ada juga yang namanya ergonomika. Analisa bahaya pekerjaan adalah dia melihat prosesnya apa sih yang kira-kira bisa terjadi, bahaya yang timbul di dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, itu yang akan dilihat apa saja yang bisa terjadi, komponennya apa saja, terus kemudian langkah apa supaya bahaya tersebut tidak terjadi. Oke. Kalau ergonomika, itu dia akan melihat di dalam bekerja, itu yang paling optimal sesuaikan dengan ruang gerak manusia itu seperti apa. Contoh, pintu. Pintu agak jauh ya, tapi itu ergonomika. Tempat duduk. Maka tempat duduk yang baik itu adalah yang tingginya kurang lebih 45 sampai maksimum 50 cm. Kenapa? Ergonomika yang disesuaikan dengan bodi tubuh manusia umum, begitu dia duduk, kakinya itu tidak gantung, ya, dan juga tidak nekuk kakinya. Jadi posisi badan 90% dengan paha, 90% lagi badan 90 derajat dengan paha, 90 derajat dari dengkul dengan tungkai kaki. Nah, itu ergonomis, kerjanya itu relatif nyaman. Penyesuaian mesin dengan karakter manusianya itu disebut ergonomika. Oke? Nah, bagaimana? Itu tadi kurang lebih sama, bagaimana pencegahan cedera penyakit. Terutama ini kesehatan. Apa saja sih bahaya yang berhubungan dengan kesini? Kita juga pasang alat-alat kontrol untuk produksi. Prosedur kerja yang diperbaiki. Terus menggunakan bagaimana para pekerja tadi pakai dengan baik alat pelindung dirinya. Nah, bagaimana dengan stres pada pekerjaan? Itu adalah reaksi manusia terhadap tekanan yang diberikan padanya. Nah, ini datangnya bisa beda-beda dan berefek beda-beda pada setiap individu, beda-beda. Situasinya, peristiwa juga bisa membuat beda-beda. Ya. Ada yang bisa bikin stres orang pada situasi tertentu. Orang tertentu aja, tapi orang lain acuh aja. Bisa begitu. Stres juga nggak harus negatif. Justru kadang-kadang stres ringan itu meningkatkan produktivitas. Gini,
Ada orang kalau nggak ditekan, kerjanya dia nggak maksimal. Oh itu ada. Kalau nggak ditekan, dikasih kebebasan, malah isinya ngeroweng. Begitu kasih, oh kamu beban tugasnya tambahan, justru dia ternyata bisa semakin produktif, semakin kreatif juga. Ada yang seperti itu. Oke. Bisa juga ini ada satu menarik ini, repetitive stress injuries. Jadi situasi dia kena stres, tapi dilakukan secara terus-menerus. Ini biasanya urusannya pada fisik. Terlalu banyak tekanan ada persendian karena gerakannya berulang. Umpamanya dia ngangkat barang, terus kemudian yang bergerak itu adalah pahanya, yang bergerak itu adalah pinggul ya, terus menerus sambil ngangkat pakai tenaga bahu terus menerus. Lama-lama dia bisa kena stres yang terjadi kenapa pelan tapi terjadi secara terus menerus. Ya. Carpal tunnel syndrome itu contoh. Oke. Nah, ada potensial stres. Setiap orang itu tentu punya stres ya. Tapi kalau cukup parah itu bisa membahayakan. Bisa terjadi stres akibat apa? Upaya absensi berlebihan, terlalu sering bolos, alkohol berlebihan, kinerja yang buruk, itu kan punya stres. Aduh, aku sakit-sakitan, sering kali nggak masuk, ini nanti gimana ya? Kalau bisa diberhentiin gimana ya? Itu mikir deh. Itu menyebabkan stres. Bisa juga yang ada hubungannya dengan penyakit jantungan, depresi, terus kemudian imunitas bermasalah, ketergantungan alkohol, kecanduan obat, ya. Seringkali nyeri, seringkali migrain dan sebagainya. Itu juga bisa menjadikan bahaya yang berat. Biasanya penyebab stres itu ada 3 organisasi, perusahaan itu sendiri, karyawan itu sendiri, dan lingkungan secara umum. Bikin stres kalau organisasi, budaya perusahaan. Ya, di sana isinya itu adalah suka maki-maki, teriak-teriak, itu juga bisa bikin stres. Kerja itu sendiri, jadi jenis pekerjaan itu sendiri dia bisa bikin stres. Umpamanya dia bekerja sebagai supervisor hasil dari produk. Loh, kan gampang supervisor hasil. Saya coba Anda pernah mikir nggak? Supervisor hasil dari produk. Produknya dia apa? IPAL. Instalasi pengolah air limbah. Maksudnya apa? Septic tank. Stres loh kalau jadi supervisor. Hasilnya kayak gimana? Apa kondisi kerja itu sendiri? Bikin stres. Apa kondisi kerjanya itu bau, atau kondisi kerjanya itu malam-malam ngerjainnya sendirian, itu juga bisa bikin stres, macam-macam. Kalau secara pekerjaannya pribadi, dia punya masalah keluarga, dia punya banyak urusan utang, ya itu juga masuk. Atau lingkungan umum. Ya. Lingkungan umum itu contohnya adalah pekerja tersebut orang Jawa kerja di Kalimantan dan orang Kalimantannya protes secara umum karena tanah Kalimantan maka pekerjaan hanya untuk orang Kalimantan lokal. Nah, itu juga bikin stres. Ngomong ke pengusaha bilang, oh, iya saya bisa bikin orang Kalimantan lokal, tapi ada nggak yang punya sertifikasi sebagai welder, tukang las? Ada nggak yang punya sertifikasi K3, bekerja di ketinggian? Oh, nggak ada. Ya so, Anda yang mesti melatih. Ngelatih, lawan proyeknya itu tadi tidak termasuk melatih. Kok. Ya, kalau saya ngerjain itu semua yang terjadi adalah ya rugi. Nah, itu salah satu menyebabkan pekerjanya jadi stres juga yang kerja di situ. Ya. Gimana ngelola stres, terutama kepada pekerja? Olahraga, pola makan yang baik, kapan istirahat, ya. Kapan stres itu dipilah-pilah. Itu namanya menempatkan
dalam perspektif yang beda. Bicara dengan seseorang, hidup menjadi lebih teratur, tahu sampai di mana batas dari kekuatan diri, lebih sifat toleran, cari waktu luang di luar pekerjaan. Mikirnya itu ada shifting. Ya. Makanya kalau dulu itu ada satu idea menarik. Work hard, play hard. Bekerja itu harus secara sungguh-sungguh. Bermain juga sungguh-sungguh. Ya. Itu menghilangkan stres. Menghindari kendali semu. Artinya seolah-olah bisa menurunkan stres. Padahal itu sebenarnya hanya ilusi. Contoh, alkohol, narkoba. Seolah-olah dia bisa menghilangkan stres, padahal sebenarnya dia tidak. Dia hanya menimbulkan ilusi semata. Yaitu kendali semu. Bagaimana dengan kekerasan di tempat kerja? Ya, umpamanya supir taksi atau polisi kerja malam, pegawai pom bensin, orang jualan minuman keras, pelayanan publik, itu seringkali terekspos pada kekerasan. Dirampok, ditodong, ya, dilecehkan. Ya, itu paling sering terjadi. Terutama apa? Kebanyakan karena urusannya dengan adanya duit cash. Dan pengusaha tidak mempunyai cukup effort, upaya untuk supaya tidak terjadinya kejahatan tadi. Ya. Itu bisa terjadi. Tindakannya, umpamanya terutama dalam soal lingkungan, nggak boleh bawa saja senjata tajam, kerja maupun di tempat parkir. Pemeriksaan kesehatan, bukan cuma fisik tapi juga kejiwaan. Tidak ada toleransi untuk kekerasan. Begitu ada kekerasan sedikit, out. Terus kemudian ada wajib lapor. Ada sesuatu yang janggal, dia harus segera lapor. Kenapa? Supaya pencegahannya bisa langsung dilakukan. Tentu saja dokter, kalau ada emergensi. Tapi psikiater juga dibutuhkan kalau ada emergensi. Kenapa? Kejiwaan juga penting. Kita juga punya nama panic button. Ada sesuatu yang berbahaya, ada sesuatu yang sifatnya ada kejahatan, dia tinggal tekan plek, langsung bunyi semua alarm. Ya, setidaknya memberitahu pihak-pihak yang lain yang bertanggung jawab. Juga para receptions, penerima tamu, manajer, dia harus dilatih kalau melihat bahaya apa yang harus dilakukan. Oke? Terkait dengan alkohol narkoba, maka kalau perlu dilakukan random check, periksa darah, periksa urin. Kalau dia tingkatnya tinggi, ya udah lakukan tindakan. Pokoknya segala macam yang kaitannya dengan kerusakan atau penurunan kinerja itu harus ada tindakan yang tegas. Mulai absennya nggak rapi, sering bolos, sering telat, sering berubah mood, itu mesti dilihat ini apa. Ya. Koordinasinya parah, terus kemudian psikomotor gerakannya itu menjadi tidak terkoordinasi atau menurun. Nah itu harus segera dilihat. Kalau ternyata urusannya alkohol atau narkoba, dadah, ya, harus sangat tegas tindakan. Tentu saja itu tadi ya. Ini tadi sudah nih. Ditambah secara umum, misalnya selain olahraga, pola makan yang baik, stres ditempatkan secara bijaksana. Ada tempat untuk orang ngomong, curhat. Ya. Terus kemudian bikin struktur dalam hidup masyarakat, dalam hidup pekerja. Diajak, ayo kamu bikin struktur dalam gimana sih? Bagaimana cara kerjamu, bagaimana jadwal kerjamu, bagaimana disiplin kerjamu, sampai di mana keterbatasan. Terus kemudian seperti yang tadi saya bilang, work hard, play hard, itu juga kita nyebutnya sebagai balance life.
orang jangan sampai lupa bahwa jangan cuma kerja saja karena masih ada keluarga. Ini harus dilakukan keseimbangan, balance life. Dan tentu saja sebaiknya memang untuk orang terus sehat dengan segala upaya itu juga dikasih insentif. Ya. Ingat, untuk meningkatkan produktivitas, untuk meningkatkan satu program bisa diterima enggak, ada dua cara. Satu dengan hukuman, yang satunya dengan hadiah, penghargaan, insentif. Oke. Manajemen ketiga itu adalah integratif ya, antara keselamatan, kesehatan kerja. Terus kemudian jadi satu standar, itu sudah diminta bahkan mulai dari ILO, International Labour Organizations. Bagaimana sistem K3 tersebut? Di Indonesia memang namanya K3. Tapi kalau di sana namanya safety. Oke, tujuannya tentu saja K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Siapa aja yang terlibat, manajemen, pekerja sendiri maupun serikat pekerja kalau ada. Ya. Penerapannya, apa saja cara penerapannya? Peraturan-peraturan yang terkait. Adanya program kesehatan kerja, adanya pencegahan kecelakaan kerja, ada prosedur kerjanya, ada petunjuk teknis, bagaimana pelaksanaan kerjanya. Ya. Contoh, bagaimana menggunakan alat, bagaimana menggunakan prasarana. Oke. Tentu saja program itu tidak akan efektif, tidak ketahuan efektifnya jika tidak melakukan evaluasi. Evaluasinya apa? Lihat beberapa indikator. Ada penurunan enggak? Kecelakaan, penyakit. Terus kemudian ada penurunan enggak pada jam kerja yang hilang karena kecelakaan kerja. Terus dibikin survei tingkat kesadaran pekerjanya bagaimana? Ada kenaikan nggak tingkat kesadaran pekerjanya? Tentu saja akan K3. Nah, itu adalah bagian dari evaluasi program. Nah, kalau secara umum, secara global, sudah ada mulai kita ngomong tentang bahaya dari paparan bahan kimia, terus kemudian penanganan penanganan kecelakaan kerja, itu mulai ada di internasional. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Baik ada yang kurang ataupun yang ingin ditanyakan, bisa kita terusin di forum diskusi. Di mana? Di e-learning kita. Oke? Moga-moga Anda paham. Maafkan saya atas segala ketidaknyamanan. Walau muafiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.